Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, yen marem kamu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi keempat Februari 2023. Sepertinya untuk Sabtu dan Minggu ini videonya akan taping ya teman-teman, tidak secara live karena Mas Tulus ada kerjaan. Jangan baper-baper, jangan maksa-maksa ya, karena Mas Tulus juga harus kerja. Kalau mau baper, kalau mau maksa-maksa, cukupin kebutuhannya Mas Tulus. Aku kadang-kadang yang geremet tenan saya nganu kadang-kadang apa namanya, ada loh teman-teman subscriber itu kalau yang ini kayak posesif gitu, WA-nya dibales lama, dihapus lah, terus ngasih saran buat, ya aku kan bener dong ketika Mas Tulus bahas ini dong, kita list dulu ya, gitu langsung ditarik lagi pesannya, ngambek, Masya Allah. Harus live dong Mas Tulus, jangan nggak live loh. Kalau aku nurutin jenengan live, apa jenengan mau mencukupi kebutuhan saya kalau saya ndak nyanyi atau saya ndak kerja? Ayo ya, ayo boleh saya nggak masalah, sayang sama Mas Tulus boleh, tapi jangan berlebihan ya teman-teman ya. Di luar dunia YouTube Mas Tulus juga punya pekerjaan sendiri soalnya ya. Mas Tulus ini ya kakak, ya orang tua. Buat Mas Wardi, kalau WA-nya balesnya lama ya dimaklumi. Kalau pagi sebelum berangkat nyanyi ya harus bikin sarapan dulu, beberes dulu baru jalan. Nanti sudah pulang nyanyi ya istirahat, besoknya sudah nyanyi lagi, begitu lagi. Jadi kalau misalnya WA-nya dibalasnya lama atau sudah dibuka tapi belum dibales ya jangan baper. Paling simpel tuh paling mungkin belum lama belum bales gitu loh ya. Jangan suka baper-baperan lah, nggak boleh lah. Baper-baper itu malah ini loh apa namanya, malah bikin jenengan itu nggak sehat karena terlalu banyak berpikir yang tidak asik. Mendingan baper tenggo ya kan, baper lapis gitu-gitu enak. Wafer itu wafer. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari dalam dan juga luar negeri. Salam jumpa untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Jangan lupa langsung subscribe ya, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan teman-teman sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang, selamat menikmati suasana hari Sabtu Minggu. Mudah-mudahan ya berbahagia, tetap dalam kondisi yang baik, lagi ngumpul sama keluarga kah, lagi sama teman-teman kah, menikmati suasana liburan ya. Pokoknya hati-hati, selamat berangkat sampai pulangnya ya. Kalau memang lagi libur dan memang lagi malas jalan, aku lagi capek Mas Tulus pengen di rumah aja, ya wes persiapkan tenaganya buat Senin biar lebih fit lagi kerjanya ya. Oke, semangat pokoknya apapun kondisinya, yang tetap harus kerja di Sabtu Minggu tetap semangat. Kayak Mas Tulus Sabtu Minggu kerja semangat kok ya. Terus teman-teman juga yang harus libur ya libur, jaga kesehatan, tetap harus apa namanya, jangan memforsir ke tenaga juga, harus pikirkan walaupun pekerjaan memang membutuhkan sesuatu. Astagfirullahaladzim.
Awakku ki goyang weket mau ya. Pokoknya yang sedang sakit semoga cepat sembuh Mas Tulus doakan amin. Yang lagi punya masalah semoga cepat selesai amin. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah rezekinya melimpah ruah amin. Yang dagang lancar, yang usaha juga dimudahkan urusannya dan yang pasti harus selalu semangat. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Banyak banget yang sudah kirimin aku link video terkait dengan ramalan salah satu ahli geologi dari Belanda yang sempat viral karena meramalkan gempa yang ada di Turki yang menelan sampai 50 korban jiwa. Ya, dan beliau memberikan ramalan lagi atau terkaan lagi atau kira-kira ancang-ancangnya beliau menyampaikan bahwa ada 3 titik yang bisa saja terserang gempa di Maret 2023 ini. Kira-kira seperti apa beritanya nanti kita ulas dan apa tanggapan Mas Tulus kita akan baca nanti. Tapi sebelumnya Mas Tulus mau bilang terima kasih dulu. Alhamdulillah hari ini sampai Mbak ya dari hamba Allah. Nama akun YouTube-nya itu Boeing aja. Matur sembah nuwun ya dari Jakarta Utara. Ini ada mukena, mohon maaf. Ini ada sajadah ya. Matur sembah nuwun sudah sampai nggih. Terima kasih banyak. Dari Malaysia juga nambahin 10 10 buah sajadah. Alhamdulillah terima kasih. 400.000 dikirimkan juga untuk material yang dibutuhkan untuk Garut. Teman-teman ini hanya kegiatan tambahan ya. Kalau yang mau bantu silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang bantu ini terima kasih terkumpul dana untuk di Garut 1.450.000 rupiah ya. 50.000 dari hamba Allah lewat Instagram, 50.000 dari hamba Allah yang di luar negeri, 400.000 dari hamba Allah yang di Malaysia. Sudah terkumpul 1.450.000 untuk dana yang akan kita kirimkan ke Garut. Terima kasih. Kemudian untuk ini Malaysia juga kirim 10 buah. Ini dari Mbak Boeing aja, kirimnya ada 1 sajadah dan juga 1 mukena. Ini 1 apa berapa ya? Aku membukanya sayang wis dibungkus rapi soalnya ya. Pokoknya berkah melimpah untuk semuanya. Terima kasih. Semoga jadi amal ibadah jenengan ya. Tabungan akhirat. Amin ya Allah. Mas Tulus yang bantu mudah-mudahan juga kebagian nanti sedekah pahalanya. Amin. Kalau masih yang ingin membantu ya silahkan boleh. Mau kirim sajadah aja Mas Tulus. Mau kirim mukena langsung juga boleh. Silahkan langsung DM Mas Tulus. Kalau yang sudah punya WhatsApp-nya, kalau yang belum bisa DM ke Instagram @bigtulus_official. Seikhlasnya ya, bukan paksaan. Kalau mau monggo, tidak juga tidak masalah ya. Nanti mudah-mudahan Malaysia ada kabar lagi, katanya kemarin nanti saya komunikasikan lagi untuk mukenanya ya. Sajadah sudah ada 10 dari Malaysia, uangnya 400.000 dari Malaysia. Mudah-mudahan nanti dari Malaysia juga ada lagi tambahan buat mukena ya. Terima kasih orang Malaysia, sarangeo. Semoga berkah, semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi. Amin ya Allah. Dan Mas Tulus ingatkan juga bahwa kegiatan baik kita untuk bagi-bagi nasi box masih ada teman-teman di Jumat setiap akhir bulannya. Teman-teman yang mau membantu silahkan, gampang, mudah, klik kolom deskripsi sekarang, transfer minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Kemudian buat teman-teman yang mau pesan minyak bidara, kemarin terakhir saya kirimkan untuk Ibu Ita tinggal 2 pieces ya. 2 pieces saya kirimkan ke Ibu Ita di hari Jumat. Selebihnya barangnya sudah sold atau sudah habis ya. Teman-teman yang mau pesan lagi silahkan tetap boleh konfirmasi dari sekarang. Mas Tulus pesan 3, alamatnya ini, atas nama ini, nomor HP-nya ini, ke nomor WhatsApp yang di deskripsi yang 0857 sekian-sekian itu. Sebutkan nama di situ, pesannya berapa, alamat lengkapnya juga ya. Tapi baru bisa Mas Tulus update paling tidak di hari Selasa siang. Karena kalau hari Senin tahu ya hari apa ya? Hari tidur nasional buat Mas Tulus. Kalau hari Senin ya. Karena hari Selasa ada agenda juga Mas Tulus harus keluar ya. Ada kegiatan yang tidak bisa Mas Tulus tinggalkan. Jadi insya Allah Selasa atau paling cepat itu Senin jam 1 siang sudah ada pengiriman ya. Langsung konfirmasi saja. Pesannya langsung sebutkan nama, pesannya berapa. Apa sih Mas Tulus fungsinya? Berbagai macam jenis penyakit. Gatal-gatal yang sudah menaun, kemudian mah, darah tinggi, beberapa macam jenis penyakit juga, wabil khususnya buat ruqyah mandiri ya, buat pengusiran sesuatu yang kurang baik, energi kurang baik dalam tubuh kita. Karena bangsa jin itu kurang suka dengan
daun bidara atau mereka tidak suka dengan itu. Jadi konsumsi minyak bidara. Oke. Terima kasih berkah melimpah untuk semuanya yang sudah kirim sajadah, sudah kirim buat masjid yang pesantren yang ada di Garut. Terima kasih. Yang sudah kirim untuk nasi box, terima kasih. Semoga Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan kemudahan, Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah lagi. Amin. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus baik untuk apapun itu kegiatan baik yang ada di channel ini, mudah-mudahan Mas Tulus doakan segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah, kabul. Amin ya Allah. Nah, teman-teman terima kasih banyak pokoknya tanpa terkecuali buat teman-teman semua yang sudah mengapresiasi Mas Tulus. Mbak Aksina Ros itu selalu, Masya Allah, dia selalu nyawer di setiap videonya Mas Tulus, semuanya disawer. Alhamdulillah Mbak Aksina Ros, terima kasih nggih. Nah, kalau teman-teman mau sama kayak Mbak Aksina Ros mau nyawer, caranya gampang. Silakan klik kolom deskripsi, bukan deskripsi tapi tombol terima kasih yang ada di sini teman-teman. Di sini ada tombol terima kasih yang bisa kalian gunakan buat nyawer Mas Tulus. Oke? Terima kasih. Nah, Instagram kemudian dari YouTube sampai di WA semuanya banyak sekali yang menyampaikan kejadian ini teman-teman, bahwa salah satu ahli kegempaan Belanda, Frank Hugerberts, kalau misalnya Mas Tulus salah ngapunten ya. Mas Tulus soalnya sekolahnya cuma sampai kelas 6 SD. Mas Tulus sekolahnya cuma sampai SD, terus nggak suka makan bangku sekolah. Soalnya bangku sekolah ini nggak enak, ya. Salah satu ahli kegempaan Belanda, Frank Hugerberts, kembali membuat ramalan terkait dengan gempa yang melanda dunia sebentar lagi. Ramalan ini diungkapkan dalam video yang diunggah di YouTube Survei Geometrik Tata Surya pada tanggal 27 Februari lalu. Baru kemarin ya, belum lama berarti ya. Ia menuturkan bahwa gempa akan sangat besar hingga magnitudonya di angka 8. Ia pun menyebutkan ada wilayah RI yang kemungkinan juga berpotensi terkena, yakni Sulawesi, Halmahera, dan juga perkiraannya adalah Laut Banda. Itu yang beliau ucapkan ya teman-teman. Dan perlu kita ketahui bahwa beliau ini adalah salah satu orang yang menyampaikan atau memprediksikan gempa Turki sebelumnya dengan ucapan cepat atau lambat akan ada gempa magnitudo 7,5 di wilayah Turki Selatan, Tengah, Yordania, Suriah, dan juga Libanon ya. Itu diucapkan pada tanggal 3 Februari 2023 dan kemarin ternyata ada gempa susulan lagi di Turki ya teman-teman, dan apa yang disampaikan beliau ternyata benar teman-teman. Dan dalam sebuah video yang ditayangkan di Survei Geometrik Tata Surya, beliau menyampaikan bahwa salah satu wilayah yang sangat berpotensi mengalami gempa di kekuatan magnitudonya hingga di 8 ini, beberapa wilayah salah satunya adalah Sulawesi, Halmahera, dan juga diperkirakan adalah Laut Banda teman-teman. Bahkan gempa tersebut disampaikan bisa terjadi antara tanggal 3, 4, 6, dan 7 Maret ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau harus terjadi ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Salah satunya beliau menyampaikan beberapa hal ya. Memang beberapa yang disampaikan cepat atau lambat akan terjadi gempa di Turki, gempa susulan, kemudian gempa sebelum juga disampaikan, dan beliau adalah salah satu ahli geologi dan beliau menyampaikan juga beberapa hal yang sama. Kemudian juga Mas Tulus juga mendapatkan beberapa link yang dikirimkan sama teman-teman semua. Memang BMKG juga mengkonfirmasi hal ini. BMKG juga memberikan warning kepada kita untuk siap-siap melihat adanya atau terjadinya gempa ya. Aku beberapa kali membaca berita yang dikirimkan dari teman-teman di portal online, dan memang dari pihak BMKG juga menyampaikan bahwa ini juga sangat mungkin ada di Indonesia, sehingga kita diharapkan untuk waspada. Sebentar. Aku dari pagi teman-teman, dari bangun tidur rasanya kayak kayak tenggelam gitu loh. Kayak tertelan sesuatu, kayak menelan sesuatu. Nah, dari mana Mas Tulus akan coba memprediksi ini? Dari mana Mas Tulus coba akan menanggapi ini? Mas Tulus pengen coba baca beberapa angka. Mas Tulus sudah coba lihat dari tadi, sudah Mas Tulus cek juga kira-kira ada apa saja di sini. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin saja bisa Mas Tulus perhatikan atau bisa Mas Tulus lihat di balik angka-angka tersebut. Teman-teman mungkin yang suka ingat kalau nonton Mas Tulus lagi live, Mas Tulus suka banget bilang kalau misalnya
ada kemungkinan di angka 3 atau di bulan 3 atau di tahun 2023 itu gambaran yang paling kuat dilihat setelah airnya habis adalah angin kencang ataupun tanah yang meledak, tanah yang bergerak atau gempa. Mas Tulus sering banget bilang itu. Dan tadi malam ya di hari Jumat itu ada kejadian heboh, salah satu depo Pertamina yang ada di Pelumpang juga Masya Allah meledak atau terbakar ya. Kita bahas videonya di lain kesempatan atau mungkin nanti next video Mas Tulus akan bahas itu kita tayangkan di hari Minggu ya, bukan di hari Sabtu tapi di hari Minggu. Jadi mudah-mudahan nanti Mas Tulus bisa bahas itu. Dan ini beberapa hal yang sebetulnya beberapa kali sudah saya sampaikan juga. Dan salah satu berita yang dikirimkan sama Mas Andi Pangeran juga bikin aku kaget. Mas Andi Pangeran share info di Instagram terkait dengan ditemukannya virus flu burung di Hong Kong atau di China, sekitar China Hong Kong itu beberapa kali ditemukan kasus flu burung baru yang bisa menular ke manusia. Dan beberapa hari yang lalu, saya sering banget nyeletuk ke teman-teman bahwa Corona juga menyampaikan hal ini. Beberapa penyakit yang bisa saja menular dari hewan ke manusia, salah satunya dari unggas. Nah, itu juga disampaikan sama Corondol ke saya. Dan ternyata di luar negeri sudah ditemukan kasus seperti itu. Apakah kira-kira akan sampai di Indonesia? Kita akan bahas di lain kesempatan lagi ya. Tahan dulu, sabar, satu-satu. Jangan semuanya disuruh bahas ya. Terus kalau nggak dibahas jangan baper, oke? Sabar, Mas Tulus itu bukan robotnya kamu. Mas Tulus itu melayani semuanya ya. Mas Tulus itu pelayan subscribernya Mas Tulus. Tapi bukan berarti semua yang kamu suruh harus saya lakukan ya. Jadi harus sabar. Walah, mangkat megaila kok mendung ki piye? Pagi-pagi sudah mendung ya. Oke, kita bahas dulu terkait dengan prediksi yang disampaikan ahli yang dari Belanda ini. Kalau bagi Mas Tulus sendiri, mungkinkah ini di tanggal 4 pagi sih belum ada apa-apa ya? Amin, jangan ada apa-apa. Di tanggal 3 pagi tidak ada gempa, tetapi adanya justru ledakan yang ada di Pelumpang, Jakarta Utara terkait dengan depo Pertamina yang meledak atau yang terbakar ya. Itu ada tanggal 3 tetapi bukan gempa bumi. Kemudian, lah kok malah gelap toh le? Aduh, Wardi lagi mandi lagi. Nggak bisa ngidupin itu. Maaf ya teman-teman, aku tuh lagi ngerasa kayak badanku tuh tenggelam gitu loh, kayak sesak napas rasanya. Gak enak banget. Itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah di ini jam 4 pagi belum ada detail apa-apa, belum ada info terkait dengan ada gempa di mana di tanggal 4 ini, saya juga masih belum mendapatkan info itu. Nah, Mas Tulus pengen coba membaca dari beberapa angka yang Mas Tulus sampaikan. Teman-teman ingat atau tidak, kalau toh memang Mas Tulus menjawab pertanyaan dari kalian, Mas Tulus musibah terbesar di tahun 2023 itu kira-kira di tahun berapa sih? Di bulan apa sih, ganjil atau genap? Mas Tulus sering jawab ke teman-teman bahwa kalau toh misalnya ada musibah besar di bulan atau di tahun 2023 cenderung terjadi di tanggal-tanggal atau di bulan-bulan ganjil. Saya sering banget bilang ini ke teman-teman. Saya tak pasang lampunya dulu soalnya gelap tak matikan dulu ya, nanti tak potong lagi. Oke, dilanjut lagi. Mau minta tolong Mas Wardi soalnya Mas Wardi lagi mandi, jadi nggak bisa teman-teman. Ini sudah di pagi hari dan Mas Tulus sudah harus buru-buru juga jalan ya. Tapi masih ada satu video lagi yang harus Mas Tulus buat tayang di hari Minggu, karena hari Minggu justru tidak akan bisa datang karena hari Minggu itu pagi sekali. Waduh, Ade pintunya nutup sendiri loh. Aku terangkan dulu. Di rumahku serem ya, pintunya bisa nutup sendiri. Oke, aduh Tulus saya udah kelamaan, udah 16 menit loh kamu openingnya. Oke, langsung ke poinnya saja teman-teman ya. Aku sering banget bilang ke teman-teman juga terkait dengan musibah yang bisa saja terjadi di 2023 ini, di mana aku sering bilang ke teman-teman bahwa mungkin atau kemungkinan besar terjadinya di tanggal-tanggal atau di bulan ganjil di tahun 2023. Aku sering banget bilang itu sama teman-teman. Jadi beberapa hal yang aku lihat setelah airnya habis atau air ini berkurang, alah kamu tanduk. Kok jenis nutup pintu ya? Demi Allah di depan itu pintu tutup sendiri yo. Demi Allah Mas Tulus orang hapus sih. Jadi beberapa hal yang aku lihat, salah satunya tanah yang berkering, tanah retak, tanah bergerak, tanah meledak itu juga beberapa kali terjadi, termasuk virus-virus yang beberapa kali ini sudah mulai muncul. Masya Allah, ternyata dari walaupun hanya membaca angka, walaupun dari ilmu cocok logi dari yang menghina, Mas Tulus ternyata ada benarnya juga. Dan kebetulan bisa
diprediksikan, bisa dipandang dengan benar gitu loh. Kalau misalnya ini adalah sesuatu yang bermanfaat menurut saya. Kalau misalnya ada yang menganggap ini manfaat, kalau dianggapnya yang aneh-aneh ya enggak ya. Nah, kalau misalnya pandangan Mas Tulus dari tanggal 3 atau di bulan 3 sendiri, mungkinkah ada sebuah gempa besar di tanggal ini dari angka-angka yang Mas Tulus lihat? Apakah juga ada gambaran gempa di 2023 di bulan Maret ini seperti yang diprediksikan sama ahli geologi yang dari Belanda itu? Oke, prediksinya ada tanggal 3, tanggal 4, kemudian 6 dan juga 7 ya teman-teman ya. Kalau dari yang aku lihat, komponen terkuat ada satu pergerakan dari dalam tanah, yang paling kuat itu adalah komponen di angka 3 dan juga angka 7. Ya, angka 3 dan juga angka 7 paling kuat. Sedangkan di angka 3 kemarin alhamdulillah tidak ada gempa besar, karena yang diprediksikan beliau adalah jumlah atau kekuatan gempanya itu magnitudonya sampai di angka 8. Ya, di 8 magnitudonya di angka 8. Dan hari ini pun alhamdulillah kita juga belum mendengarin Mas Tulus syutingnya di tanggal 4 ya. Tanggal 3 ndak ada, yang memang dari angka yang aku lihat yang paling kuat terjadi gempa ketika harus ada gambaran gempa di hari apa, tanggal 3 dan juga 7. Nah, kalau misalnya ada gambaran Mas Tulus melihat apakah mungkin akan ada gempa yang seperti yang Mas Tulus seperti yang ahli itu sampaikan, apakah memang betul akan ada kemungkinan di bulan Maret ini? Aku sih lihatnya beberapa tanggal justru lewat tanggal 7 ya. Kalau misalnya di angka 19, angka 11, kemudian angka 13, angka 17, kemudian mencapai angka 21 sampai ke tanggal 26, 28 di akhir tahun, di akhir bulan Maret ini, aku melihat justru ada. Tapi kalau misalnya di tanggal 7 Maret ada kemungkinan gempanya, aku lihat memang ada. Dari angka-angkanya, dari ilmu cocoklogi yang kalian hina itu, aku lihat kalau untuk gempanya ada. Tetapi kalau dengan skala yang besar banget, di balik angka 7 kayaknya kalau toh ada gempa tidak sebesar itu deh teman-teman. Kayaknya kalau di bulan Maret ya. Kita ambil di bulan Maretnya dulu karena belum menyampaikan 3, 4, 6 dan juga 7 perkiraannya beliau. Walaupun aku lihatnya paling kuat seharusnya di tanggal 3 dan juga tanggal 7. Tanggal 3 ternyata tidak ada gempa. Tidak ada gempa besar maksudnya, bukan berarti tidak ada gempa, tapi tidak ada gempa besar yang diprediksikan kekuatannya di angka 8. Kemudian di tanggal 4 alhamdulillah sampai hari ini belum ada kejadian gempa juga yang besar, yang 8 skala Richternya atau magnitudonya di angka 8. Alhamdulillah belum ada, mudah-mudahan tidak ada, amin. Jadi tanggal 7 pun aku lihat memang ada potensi di balik angkanya. Ada potensi, bukan berarti pasti ada ya teman-teman. Jadi jangan anggap saya ini orang sakti. Oke, jangan anggap saya orang sakti. Jadi ada kemungkinan gempanya di tanggal 7 kalau di balik angka-angka yang disebutkan oleh si ahli tersebut. Kalau dari angka yang saya lihat di dalam bulan Maret yang disebutkan beliau, justru di angka 7 atau di tanggal 7 ada potensi gempa, tetapi bahwa gempanya untuk dengan skala 8 skala Richternya itu atau magnitudonya di angka 8 kayaknya tidak sebesar itu. Kalau toh harus ada gempa yang terjadi di tanggal 7 Maret 2023, baik itu di Sulawesi, di Laut Banda, atau di Halmahera yang diprediksikan sama si ahli ini yang dari Belanda ini. Nah, sekali lagi, kalau dari beberapa tanggal yang beliau sebutkan bahkan bisa mendekati tanggal-tanggal ini. Memang tidak dipastikan. Beliau juga menyampaikan bahwa itu tidak dipastikan, tetapi bisa saja mendekat di tanggal 3, 4, 6, dan juga 7. Kalau dari yang aku lihat, prediksinya yang paling kuat untuk komponen gempa terjadi di angka 7. Tetapi pada dasarnya dari angkanya saya tidak melihat ada prediksi atau ada gempa yang besar sekali. Kalau 8 magnitudonya di angka 8 itu berarti besar loh teman-teman. Megatrust 8,8. Jakarta pernah diancam atau diprediksikan akan mengalami gempa megatrust dengan kekuatan 8,8. Kalau gempanya berkekuatan magnitudonya itu di angka 8,8, diprediksikan, saya pernah membaca juga salah satu berita, berarti kalau misalnya terjadi tsunami karena megatrust ini, air yang melimpah atau tsunami yang terjadi bisa di atas 30 meter, seharusnya seperti itu. Tapi sampai hari ini alhamdulillah tidak ada. Tanggal 3 nggak ada, tanggal 4 juga mudah-mudahan nggak ada, tanggal 7 pun mudah-mudahan juga nggak ada. Walaupun di balik angkanya aku melihat ada, tetapi dengan kadar yang tidak sebesar yang disebutkan sama beliau dari angka.
Ya teman-teman, sekali lagi dari angka, jadi tidak bisa dipastikan yang saya sampaikan ini benar atau tidak, yang Mas Tulus omongin ini benar atau tidak. Berarti teman-teman tidak boleh, tidak boleh terlalu mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan, karena sekali lagi ya, seperti yang suka menghina Mas Tulus kalau ilmu cocoklogi dan lain sebagainya, bahwa ini beberapa hal yang disampaikan adalah memang hanya sebatas membaca angka, belum tentu satu hal yang benar. Sebentar ya, biar agak terang dikit tak atur dari sini. Tak setel TV ya sing pasti terang banget kalau TV, biasanya terang sih. Oke, why gitu. Oke, ketika kita cari secara universalnya saja. Universalnya adalah ketika digambarkan tidak hanya di bulan Maret. Tidak hanya di tanggal yang disebutkan di bulan Maret 3, 4, 6 dan juga 7. Kalau di luar tanggal itu, apakah ada potensi lagi Mas Tulus atau di tahun 2023 misalnya kita luaskan jangkauannya, apakah mungkin ada? Saya melihat ada sesuatu yang besar di angka 9, teman-teman, di bulan 9 ya, yang berhubungan dengan tanah. Saya tidak menyebutkan ini apakah gempa, saya tidak menyebutkan apakah ini adalah tanah longsor, tetapi ada sesuatu yang besar yang berhubungan dengan tanah di bulan 9. Kalau yang aku lihat ya, dari yang aku perhatikan di bulan 9. Kalau misalnya diambil segi hitungan di secara universal selama 2023, bulan 9 sangat ada potensi terjadi yang namanya hal yang besar yang berhubungan dengan tanah. Ya, yang berhubungan dengan tanah. Jadi aku tidak bilang gempa juga. Lalu kalau secara bulan Maret saja Mas Tulus, yang Mas Tulus lihat ada potensi gempanya di tanggal berapa ya? 7, 9, 11, 13, angka 17, kemudian di angka 21, angka 25, 23, di angka 26, 28, dan kalau misalnya bulan ini ada sampai di tanggal 31, ini juga ada potensi di angka 31-nya. Dari beberapa angka ini Mas Tulus memang melihat ada potensi gempa. Tetapi sekali lagi alhamdulillah, amin ya Allah, semoga nggak terjadi apa-apa. Kalau terjadi pun secara skala kecil aja. Tapi Mas Tulus lihat memang di balik bulan Maret pada dasarnya, selain tanggal 9 dan juga angka 19 ya, selain tanggal 9 dan juga tanggal 19, Mas Tulus tidak melihat ada potensi gempa yang besar sekali. Kalau di tanggal 9 dan juga tanggal 19 ada potensi, tetapi juga tidak sekuat yang diprediksikan. Kalau yang dari aku lihat dari angka, bisa benar bisa salah yang saya sampaikan. Tetapi kalau salah ya alhamdulillah dong. Ya kan? Kalau misalnya di balik angka 9 dan juga 19 atau angka 19, aku melihat ada potensi memang terjadi gempa yang cukup besar, tetapi pada dasarnya tidak sebesar yang disebutkan. Karena mungkin bisa di bawah angka 6 ke bawah, tidak sampai di angka 8 ya, untuk di beberapa wilayah, bukan hanya di Sulawesi tapi beberapa wilayah. Jadi Mas Tulus memprediksinya ini atau membaca intuisinya universal untuk semua daerah ya. Nah, nanti secara keseluruhan kita akan coba lihat dari Sulawesi apakah mungkin masih ada potensi gempa di wilayah itu ya, seperti yang sudah Mas Tulus sampaikan. Kalau di tanggal 3 sudah dipastikan tidak ada gempa besar ya. Kemudian di tanggal 7 aku lihat ada tapi tidak sebesar itu. 9 pun mungkin hanya di angka 7. Paling besar di angka 7 besarnya, kisarannya. Tetapi kalau di tahun 2023 secara global, secara universal, tidak hanya di bulan Maret, itu juga ada potensi gempa besar. Tetapi ya mendekati angka 8. Mendekati angka 8. Selama tahun 2023. Karena ya Allah ya Rabb, tadi aku nggak live tuh ya nggak apa-apa loh teman-teman. Aku juga heran. Aku tuh beberapa hari ini nggak pernah keluar rumah juga, nggak pernah juga nongkrong atau minum es ini, tapi rasanya kayak jadi jengkel, leherku tuh kayak ada airnya, kayak orang tenggelam gitu loh rasanya. Masya Allah, ada apa sih ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, kemudian kalau secara universal lagi Mas Tulus cek angka-angka di balik tanggal-tanggal yang ada di 2023, apakah Mas Tulus melihat ada potensi gempa yang mungkin saja terjadi di Sulawesi? Saya harus sampaikan ke teman-teman semua bahwa memang Cerondol, yang Nogowojo juga memberikan saya clue terkait dengan gempa yang di sekitar Sulawesi. Masih ingat ketika Cerondol bilang menyebutkan nama si A, dan si A ini adalah salah satu pamomong atau leluhur dari tanah Sulawesi.
ya. Temen aku yang namanya si A, si Fulan ini adalah salah satu anggaplah pamomong atau leluhur dari Sulawesi, dari tanah Bugis teman-teman. Jadi saya nggak bisa sebutkan namanya karena beliau tidak berkenan juga. Dan aku pernah sering banget bilang itu, bukan sering tapi terlalu terlalu sering tapi tidak sesering yang Mas Tulus bilangin gitu loh. Mas Tulus pernah juga bilang terkait dengan kalau di mana Dok yang mau ada gempa, di mana Dok yang mau ada tanah yang bergerak ini, ya Condol selalu bilang di tempat temanmu itu loh Mas Tulus. Nah temanku itu ternyata adalah salah satu pamomong yang ada di Sulawesi. Berarti memang ya Sulawesi memang ada potensi teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk yang di Sulawesi ya. Aku nggak nakut-nakutin, tetapi kalau dilihat secara apa yang disampaikan Condol, dari apa yang disampaikan Condol dengan Eyang Nogowojo, aku melihat ada potensi itu di Sulawesi. Ada kemungkinan potensi gempa itu. Bahkan kalau yang disampaikan Eyang Nogowojo, di luar prediksiku membaca, di luar intuisiku membaca angka, Masya Allah, kayak aku tuh kayak nggak boleh ngomong gitu loh. Kalau dari yang disampaikan Eyang Nogowojo sendiri, bahkan lebih besar dari yang diprediksikan sama ahli yang dari Belanda itu, menurut aku. Jadi yang bilang ada pandangan yang seperti ini. Bahkan Mas Tulus pernah bilang ada tanah yang seperti ular yang bergerak. Nah ini juga salah satu hal yang menjadi potensi di mana sangat-sangat ada potensi terjadi yang namanya gempa besar dan masuknya akan berawal dari Sulawesi. Bahkan Mas Tulus sering banget bilang Sulawesi itu duluan, ini duluan gitu. Aku nggak tahu kenapa dengan Sulawesi, ada apa dengan Sulawesi, tapi kalau teman-teman bertanya apakah ada kemungkinan di tahun 2023 ini Sulawesi mengalami gempa besar, ya aku tidak bisa memastikan tanggalnya, tapi sangat mungkin ada. Sangat mungkin ada. Bahkan kalau yang disampaikan Eyang Nogowojo sendiri, jumlahnya atau kekuatannya justru lebih besar dari yang diramalkan sama pihak yang dari Belanda atau ahli geologi yang dari Belanda ini. Bahkan Eyang Nogowojo juga bilang kalau jumlah ini so sampai bahasanya beliau tuh adalah kayak gunung iso jugruk. Jugruk itu kalau bahasa Indonesianya tuh kayak rontok gitu loh. Gunung aja bisa sampai rata gara-gara gempa yang ada di Sulawesi itu yang dilihat atau yang dirasakan sama yang Nogowojo ini, seakan-akan gambarannya seperti itu. Nah, ini satu hal yang memang ada dan tidak bisa kita sangkal, dan ya kalau memang sudah waktunya ada ya gimana lagi gitu loh. Closing point dari yang saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang disampaikan atau himbauan dari ahli geologi ini, walaupun BMKG juga memberikan prediksi bahwa memang harus hati-hati dengan tingkat gempa yang bisa jadi besar ya di wilayah Jawa bagian selatan, kemudian di Sulawesi juga. Ini ditanggapi sebetulnya dan tanggapannya juga memang sama. Ada beberapa potensi yang sama dan mungkin saja terjadi. Memang kalau untuk pemetaannya tidak disampaikan, tetapi beliau-beliau juga menyampaikan bahwa kita juga harus hati-hati dengan kejadian ini. Nah, sama dengan yang teman-teman takutkan, saya melihat ada potensi ini memang ada teman-teman di 2023 memang ada, tetapi kalau di bulan Maret sendiri selain di angka 19 dan juga angka 9, Mas Tulus tidak ada lihat potensi besar. Kalau dipilih dari angka yang diperkecil, misalnya kita perkecil lagi 3, 4, 6, 7, tanggal berapa? Tanggal 7 yang ada potensi. Jadi Mas Tulus juga melihat dari versi angkanya. Kemudian kalau secara 2023 ditotalkan, bulan 9 juga ada potensi-potensi itu. Jadi kalau misalnya yang disampaikan ahli geologi ini, apakah menurut Mas Tulus benar? Saya juga nggak bisa bilang ini benar atau tidak karena saya bukan Tuhan. Tetapi kalau dari beberapa yang disampaikan Eyang, dari yang di-sharing-sharingkan Condol ke saya, kemudian dari baca ilmu cocoklogi yang saya sampaikan ke teman-teman, ada potensi itu. Potensi gempa besar itu ada. Jadi harus hati-hati ya. Sekali lagi memang ahli geologi itu benar menyampaikan terkait dengan yang di Turki, tapi mudah-mudahan di Indonesia, mudah-mudahan kalau toh benar lokasinya di Halmahera, misalnya di Sulawesi dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak sebesar yang diprediksikan. Kalau toh ada, dan ya mudah-mudahan kita minta sama Allah, bukan menentang apa yang Allah kehendaki, dan kita hanya bisa meminta mudah-mudahan kalau memang ada, ya Allah bisa tangguhkan ketika Allah menghendaki itu. Tapi ya sebagai manusia kita bisa apa sih selain minta tolong sama Allah, selain
dan meminta kepada Allah. Sekali lagi kita tidak menentang takdir, tapi kalau memang kita diizinkan meminta kepada Allah, yang bisa kita minta ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Sulawesi, Halmahera, Laut Banda semuanya baik-baik saja. Amin. Kalau toh harus terjadi ya dengan skala kecil, kalau mau terjadi dengan skala besar ya mudah-mudahan pemerintah kita bisa lebih tanggap, kemudian bisa mengevakuasi lebih cepat, ada evakuasi dini dan juga bisa meminimalisir korban jiwa. Amin. Potensinya berarti ada ya. Harus waspada, hati-hati ya. Itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi yang saya sampaikan ini hanya sebatas membaca angka, belum tentu benar. Tidak bisa juga saya pastikan ini pasti akan terjadi. Kalau misalnya teman-teman suka tonton, tidak suka jangan nyinyir ya teman-teman. Karena saya hanya membaca prediksi dari angka-angka yang saya lihat di balik bulan Maret dan juga di tahun 2023. Oke, semoga manfaat video yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi, semoga saya dan juga jenengan semua yang lagi nonton video ini Allah pilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Semoga saya jadi berkat buat jenengan jadi berkat buat saya. Jadi kita bisa sama-sama saling memberkati dan juga semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin. Ya Allah. Yang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang pengen punya momongan semoga segera Allah berikan momongan. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga segera pertemukan dengan jodoh terbaik. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen punya hajat, pengen jual harta warisan keluarga, untuk kedamaian semuanya, untuk kemaslahatan keluarga semoga segera laku. Amin. Untuk yang saat ini sedang pengen punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen angkat derajat orang tuanya, pengen Allah limpahkan rezeki yang berkah biar manfaat buat bantu orang banyak, semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya. Amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan G. Amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Untuk jenengan dan juga saya semoga Allah pilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun untuk semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Terima kasih untuk support dan juga dukungannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan masih bisa ketemu lagi sama Mas Tulus ya. Setelah ini Mas Tulus masih harus syuting lagi satu video buat tayang hari Minggu ya. Terima kasih Mas Tulus, minta maaf kalau dari yang saya sampaikan ini terkesan berbelit-belit, terkesan kasar bahasanya. Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Matur sembah nuwun semuanya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Dadah orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.